Diludahi suami di depan ibuku yang sedang sakit. Saat aku mendapat warisan dari ibuku, suami malah merengek. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku berdiri kaku di depan kompor. Tangan gemetar memegang spatula kayu yang mulai hangus terbakar api. Bau gosong menyengat dari nasi yang kuanggap sudah sempurna tadi pagi. Keringat dingin mengalir di pelipisku, bukan karena panasnya dapur yang pengap di siang bolong itu, melainkan karena suara langkah berat yang sudah sangat kukenal mendekat dari belakang. Apa ini? Suara Mas Fahri menggelegar seperti petir di tengah kemarau. Aku berbalik perlahan. Masih mencoba tersenyum meski jantung berdebar kencang. Maaf, tadi aku. Sebelum sempat menyelesaikan kalimat, piring keramik berisi nasi dan lauk pauk melayang tepat di sebelah kepalaku, menghantam dinding dan pecah berantakan. Butiran nasi dan kuah sayur menempel di tembok seperti karya seni abstrak yang memalukan. Lagi-lagi makanan gosong. Dasar perempuan tidak berguna. Raungnya sambil menendang kursi plastik sampai terlempar. Dari kamar sebelah, terdengar suara ibu batuk-batuk lemah. Fahri, tolong. Suaranya parau, penuh keputusasaan. Tapi Mas Fahri malah semakin menjadi. Ia menghampiriku dengan langkah mengintimidasi. Bau alkohol menyengat dari napasnya. Matanya merah penuh kebencian yang sudah lama ku kenali. Kamu pikir aku kerja keras setiap hari untuk pulang makan makanan anjing seperti ini? Ia mendesis, wajahnya hanya berjarak sejengkal dari wajahku. Aku menunduk, berusaha menahan air mata yang sudah berkumpul di kelopak mata. Aku cuma terlambat mengangkat nasi karena tadi membantu ibu ke. Tiba-tiba, sesuatu yang hangat dan asin mengenai pipiku. Butiran ludahnya mengalir perlahan dari dahi sampai ke dagu. Aku membeku. Tak percaya. Di depan ibu yang sedang terbaring lemah di kursi roda, Mas Fahri baru saja meludahi wajah istrinya sendiri. Dinda, teriak ibu dengan suara serak. Tangannya gemetar mencoba meraihku. Dengan tenaga terakhirnya, ibu mencoba bangkit dari kursi roda, tapi tubuhnya yang lemah justru terjatuh ke lantai dengan suara blang. Ibu, aku berlutut, mencoba menolongnya. Tapi Mas Fahri hanya tertawa kasar. Dasar dua perempuan lemah. Hidup dengan kalian membuatku sengsara. Ia membanting pintu begitu keras hingga seluruh rumah bergetar. Aku memeluk ibu yang gemetar di lantai, air matanya membasahi bahuku. Anakku, maafkan ibu. Bisiknya lemah. Di saat itulah, sesuatu dalam diriku patah. Bukan lagi air mata yang mengalir, melainkan tekad baja yang menggumpal. Aku menatap pintu yang baru saja dibanting suamiku sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, aku tersenyum. Senandung kecil meluncur dari bibirku sambil membimbing ibu kembali ke tempat tidurnya. Tenang saja, ibu. Aku berjanji, ini akan menjadi penghinaan terakhir yang kita terima darinya. Malam itu, saat Fahri pulang dalam keadaan mabuk dan langsung tertidur di sofa, aku membuka laci besi peninggalan almarhum ayah seperti yang ibu katakan. Sebuah amplop coklat tebal dengan stempel notaris menyembul di antara dokumen-dokumen lain. Saat membukanya, napasku tersendat. Warisan. Kunci kebebasanku. Dan awal kehancuran Mas Fahri. Malam itu, setelah memastikan Fahri terlelap dalam dengkurannya yang kasar, aku menyelinap ke kamar ibu dengan secangkir teh hangat. Lampu kamar yang redup menyinari wajahnya yang semakin kurus. Garis-garis penderitaan terukir jelas di sekitar mata yang dulunya selalu bersinar. Ibu, minum ini dulu, bisikku sambil membantu mendudukannya perlahan. Tangannya yang dulu kuat mencangkul di kebun, kini gemetar menyentuh cangkir. Ia menyesap teh itu dengan susah payah, lalu menarik napas panjang. Dinda, ibu tidak mau membebanimu, tapi
Suaranya pecah, matanya menerawang ke jendela di mana bulan purnama menggantung. Aku segera berjongkok di samping tempat tidurnya, memegang erat tangannya yang dingin. "Ada apa, Ibu? Katakan saja padaku." Ibu menghela napas, lalu menunjuk ke arah lemari kayu tua di sudut kamar. Lemari peninggalan almarhum ayah yang tak pernah disentuh Fahri karena menganggapnya antik dan tidak berharga. Di balik laci bawah, ada laci besi kecil, ujarnya dengan suara parau. "Kombinasinya, tanggal pernikahan kami." Aku mengernyit, tidak mengerti. Selama ini aku pikir lemari itu hanya berisi pakaian dan kenangan lama. "Ibu menyimpan sesuatu?" tanyaku pelan. Ia mengangguk lemah, tapi matanya tiba-tiba berbinar dengan intensitas yang membuat bulu kuduku berdiri. "Dengarkan baik-baik, Nak. Jangan beritahu Fahri. Jangan sampai dia tahu sebelum waktunya." Batuk-batuk keras menyela perkataannya. Aku segera menyodorkan sapu tangan, dan ngeri melihat bercak-bercak merah di kain putih. "Ibu, tenang." Ia menghela napas setelah batuknya reda. "Dokumen itu, surat wasiat dari ayahmu. Tanah di Bogor, tabungan di bank, semuanya atas namamu." Aku terpana. Selama ini aku mengira kami hidup susah, tergantung pada gaji Fahri yang tak seberapa. Tapi kenapa? Ibu sengaja menyembunyikannya, potongnya, suaranya tiba-tiba kuat, agar kau punya senjata saat benar-benar membutuhkan. Fahri, ibu sudah tahu sifat aslinya sejak awal. Tangannya mencengkeram lenganku dengan kekuatan yang mengejutkan untuk kondisi tubuhnya yang lemah. "Dinda, dengarkan. Penyakit ibu, ini bukan sakit biasa." Aku membeku. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat darahku berdesir dingin. 2 bulan lalu, ketika Fahri marah dan mendorong ibu, ia berhenti, matanya berkaca-kaca. Tulang rusuk ibu patah dan melukai paru-paru. Dunia seakan berhenti berputar. "Apa?" Suaraku nyaris melengking, tapi segera kuredam. Ibu mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya yang cekung. "Dokter bilang, kalau dirawat sejak awal mungkin bisa sembuh. Tapi Fahri melarang ibu berobat, bilang itu buang-buang uang." Kepalaku pusing. Selama ini aku sibuk mengurus rumah, mencoba menjadi istri baik, sementara diam-diam. "Dia sengaja?" bisikku ngeri. Ibu tidak menjawab, tapi matanya mengatakan segalanya. "Besok," katanya tiba-tiba dengan suara yang berbeda, tegas dan jelas. "Ketika Fahri pergi kerja, buka laci itu. Bawa semua dokumen ke notaris di Jalan Merdeka. Namanya Pak Handoko." Ia meraih sesuatu dari bawah bantal, sebuah kunci kecil yang digantungkan pada rantai tipis. "Ini kuncinya. Simpan baik-baik." Ketika ku menerimanya, ibu menarik tanganku lagi. "Dinda, ibu tidak akan lama lagi. Tapi sebelum pergi, ibu ingin memastikan kau aman." Aku menangis terseduh-seduh di pangkuannya, seperti anak kecil yang ketakutan. Ibu membelai rambutku perlahan, seperti dulu. "Jangan menangis, sayang. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Dan ingat." Suaranya berbisik pelan. Orang seperti Fahri akan hancur oleh keserakahannya sendiri. Di luar jendela, petir menggelegar seakan menyetujui kata-katanya. Malam itu, sambil menjaga ibu yang akhirnya tertidur lelah, aku menyadari sesuatu telah berubah selamanya. Rasa takut yang selama ini membelenggu perlahan berubah menjadi tekad membara. Aku akan membuka laci besi itu. Aku akan klaim warisanku. Dan Fahri akan tahu bahwa ludahannya hari ini adalah awal kejatuhannya. Pagi itu, setelah memastikan Fahri pergi kerja dengan wajah masih mengkerut karena amarah semalam, aku segera mengunci semua pintu dan jendela. Angin pagi berdesir melalui celah-celah kayu rumah tua kami, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam.
Tanganku gemetar saat mengeluarkan kunci kecil dari balik kerah bajuku, tempat yang telah kusembunyikan semalaman, takut Fahri akan melihatnya. Laci besi itu tersembunyi dengan sempurna di balik panel kayu palsu di bagian bawah lemari. Ketika kusentuh kombinasi locknya, tanggal pernikahan orang tuaku yang selalu dirayakan ibu dengan setangkai bunga melati di meja makan, hatiku berdegup kencang. Klik, suara kecil itu seakan menggema di kamar yang sunyi. Dokumen-dokumen itu tersusun rapi dalam map-map berdebu. Surat tanah seluas 5 hektar di daerah Bogor yang kini harganya selangit. Buku tabungan dengan saldo yang membuat mataku berkedip-kedip. Angka dengan terlalu banyak nol untuk kuhitung dalam keadaan tegang seperti ini. Polis asuransi jiwa atas nama ibu dengan aku sebagai penerima manfaat. Dan yang paling mengejutkan, sebuah surat wasiat dari ayah yang jelas-jelas menyatakan bahwa Fahri tidak memiliki hak sepeser pun atas semua harta keluarga kami. Ya Allah! Bisikku, lutut terasa lemas. Selama ini kami hidup dalam kekurangan karena Fahri. Sementara sebenarnya, bel pintu rumah berbunyi nyaring, membuatku nyaris terjatuh. Cepat-cepat kusembunyikan kembali dokumen-dokumen itu, kecuali satu alamat yang tertulis di secarik kertas, kantor notaris Handoko Frekan, Jalan Merdeka nomor 27. Saat kubuka pintu, seorang pria berbaju safari coklat berdiri di teras. Rambut putihnya tertata rapi, kacamata bundar membuatnya terlihat seperti profesor tua. "Selamat pagi, Ibu Dinda," suaranya rendah tapi jelas. Aku mengangguk pelan. "Waspada. Saya Bambang Sulistyo, rekan notaris Pak Handoko." Ia mengeluarkan kartu nama dari saku jasnya. "Ibu Sri, Ibu Anda, seharusnya menemui kami kemarin. Karena beliau tidak datang, kami khawatir." Dadaku sesak. Ibu terlalu lemah untuk memberitahuku tentang janji ini. "Maaf, Ibu sedang tidak enak badan," jawabku sambil melirik ke kamar ibu. Matanya yang tajam seakan bisa membaca ketidakberdayaku. "Boleh saya masuk sebentar? Ada hal penting yang harus disampaikan langsung." Setelah memastikan ibu masih tertidur, kuantarkan dia ke ruang tamu. Kursi kayu yang sudah lapuk berderit saat ia duduk. "Ibu Dinda," ia mulai dengan suara serius, "Ibu Anda sebenarnya telah mengurus semua dokumen ini sejak setahun lalu. Tanah warisan sudah atas nama Anda. Tabungan dan deposito juga." Ia mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas kulitnya. Tapi ada satu hal yang belum sempat diselesaikan. Jantungku berdegup kencang. Rumah ini. Aku terkesiap. Rumah ini. Ya, secara hukum, masih atas nama almarhum suami ibu Anda. Tapi, ia menurunkan suaranya, "Ibu Anda telah menyiapkan surat kuasa khusus untuk Anda. Dengan ini, Anda bisa mengalihkan hak milik kapan saja." Tangannya mengeluarkan sebuah amplop segel merah. Dan ada satu lagi. Sebuah surat dari ibu. Tulisannya yang biasanya rapi kini goyah dan tidak stabil. Jelas ditulis dalam keadaan sakit. "Dinda sayang, jika kau membaca ini, artinya ibu sudah tidak bisa lagi melindungimu. Maafkan ibu. Rumah ini adalah milikmu sekarang. Fahri tidak berhak atas apapun. Gunakan segalanya untuk membebaskan dirimu." Air mataku jatuh menetes-netes membasahi kertas itu. "Ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui," kata Pak Bambang dengan wajah serius. "Ibu Anda juga meninggalkan rekaman." Dia mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari sakunya. Rekaman. Beberapa bulan terakhir, setiap kali Fahri menganiaya atau menghina beliau, ibu Anda diam-diam merekamnya. Atas saran kami, sebagai bukti hukum. Dunia seakan berputar. Ibu yang selama ini kupikir pasrah, ternyata diam-diam melawan dengan caranya sendiri. "Pak Bambang," tanyaku dengan suara serak, Apa yang harus kulakukan sekarang?" Dia memasukkan semua dokumen kembali ke dalam tasnya,
kecuali surat kuasa dan flash disk itu. Pertama, bawa ini ke bank untuk mengamankan tabungan. Kedua, matanya tajam, jangan beritahu suami Anda apapun. Tunggu sampai semua dokumen resmi selesai. Dia berdiri, tapi sebelum pergi, dia menatapku lama. Ibu Dinda, saya tahu ini berat. Tapi ibu Anda berjuang mati-matian untuk ini. Jangan sia-siakan. Ketika pintu tertutup, aku berdiri lama di teras, memandangi flash disk kecil di tanganku. Di dalamnya ada bukti kebrutalan suamiku sendiri. Dari kamar ibu, terdengar batuk-batuk kecil. Aku segera menyusup masuk, menemukan ibu sudah terbangun, matanya berbinar aneh. Sudah datang, bisiknya lemah. Aku mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Ibu tersenyum tipis, lalu tangannya yang dingin memegang erat tanganku. Dinda, sekarang giliranmu, berjuang. Di luar, langit mendadak gelap. Aku memandangi dokumen-dokumen di tanganku, lalu ke arah dinding tempat foto pernikahan kami. Fahri dengan senyum palsunya yang dulu sempat membutakanku. Sekarang mataku terbuka lebar. Dan pertempuran baru saja dimulai. Malam itu, hujan mengguyur atap seng rumah kami dengan suara gemuruh yang terus-menerus, seolah langit sedang menangis untukku. Fahri belum pulang. Lagi. Sudah menjadi kebiasaannya belakangan ini, pulang larut dengan bau alkohol dan parfum murah yang menyengat. Aku duduk di dapur, tangan menggenggam erat flash disk pemberian Pak Bambang, sementara di depannya tergeletak ponsel butut milik Fahri yang terlupa dibawanya hari ini. Dering. Suara notifikasi dari ponselnya membuat jantungku berdebar kencang. Selama 5 tahun pernikahan, aku tak pernah sekalipun membuka ponsel suamiku sendiri. Tapi malam ini, sesuatu dalam diriku mendorong untuk melakukannya. Sayang, kamu kangen gak sama aku? Aku udah di kos. Nih, kamu janji mau ninggalin si Dinda yang gak ada artinya itu. Kapan? Pesan itu dari kontak bernama Mbak Yuni Supplier Ayam. Tapi aku tahu ini bukan tentang bisnis ayam. Jari-jariku gemetar membuka galeri fotonya. Dan di sana, puluhan foto mesra Fahri dengan perempuan berambut panjang di berbagai tempat. Salah satu fotonya bahkan diambil di depan rumah kos yang tak asing. Hanya 3 blok dari sini. Tanggalnya? Tepat di hari ulang tahunku bulan lalu, ketika Fahri bilang harus lembur. Aku menelusuri lebih dalam. Ada percakapan WhatsApp yang membuat perutku mual. Fahri, aku tunggu warisan si tua bangka itu habis, baru kita bisa nikah. Sabar ya sayang. Mbak Yuni, tapi aku nggak tahan lihat kamu harus pura-pura sayang sama si Dinda. Dia kan jelek dan nggak ada apa-apanya dibanding aku. Fahri, hahaha, iya. Tapi demi uangnya, aku harus tetap baik sama dia. Tunggu sebentar lagi. Tiba-tiba, semua mulai masuk akal. Penghinaannya, kekerasannya, kebenciannya pada ibu yang selalu dianggapnya tua bangka. Aku membuka aplikasi bank di ponselnya. Rekening yang selama ini dikeluhkannya kosong, ternyata memiliki transfer rutin setiap minggu ke nomor rekening tak dikenal. Pasti untuk perempuan ini. Saat aku hendak mengembalikan ponsel, notifikasi email baru muncul. Subjek, kontrak sewa rumah di Ciputat. Dengan hati berdebar, kubuka email itu. Sebuah dokumen kontrak sewa rumah atas nama Fahri dan Yuni Susanti untuk 1 tahun ke depan, mulai bulan depan. Deposit sudah dibayar. Jadi ini rencananya. Aku memandangi ponsel itu, lalu tiba-tiba tersenyum getir. Tanpa pikir panjang, aku mengirim semua bukti ini ke email pribadiku sendiri, lalu menghapus jejaknya dari ponsel Fahri. Tepat saat aku meletakkan kembali ponsel di meja, pintu depan terbanting. Fahri masuk dengan wajah memerah, bajunya basah oleh hujan. Dasar perempuan tak berguna. Kenapa lampu teras tidak dinyalakan? Hardiknya sambil melemparkan jaket basah ke arahku.
Biasanya aku akan segera memungut jaket itu dan meminta maaf. Tapi malam ini berbeda. Aku hanya menatapnya dingin. Jaket itu terjatuh di lantai antara kami. Fahri terkejut. Kamu jadi berani ya? Aku tersenyum tipis. Mas pulang telat terus akhir-akhir ini. Ada apa? Matanya berkedip, lalu tiba-tiba menghindari kontak mataku. Banyak kerjaan. Kamu tidak akan mengerti. Oh, kerjaan. Aku menyandarkan badan ke meja. Kerjaan sama Mbak Yuni supplier ayam. Wajahnya berubah pucat. Apa? Kamu bicara apa? Atau mungkin Mas sedang sibuk cari rumah baru di Ciputat. Lanjutku, suaraku lebih tenang dari yang kukira. Fahri membeku. Aku bisa melihat keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya meski udara malam dingin. Kamu membuka ponselku. Suaranya tiba-tiba kecil. Aku mengangkat bahu. Tidak sengaja lihat notifikasi. Kebetulan saja. Dia melompat ke arah ponselnya, memeriksa dengan panik. Aku bisa melihat dadanya naik turun cepat saat ia menyadari semua bukti masih ada. Jangan pernah sentuh barangku lagi, raungnya, tapi aku bisa mendengar getar ketakutan di suaranya. Sebelum dia sempat berkata lagi, dari kamar ibu terdengar suara batuk parah. Aku segera berlari, meninggalkan Fahri yang masih gemetar memegangi ponselnya. Di kamar ibu, sambil menenangkannya yang batuk-batuk, aku berbisik pelan. Ibu, kita punya senjata baru. Malam itu, sambil menunggu ibu tertidur, aku duduk di depan laptop butut pemberian Pak Bambang. Satu persatu bukti perselingkuhan Fahri kunduh, kusimpan di beberapa tempat berbeda. Foto-foto mesra mereka, percakapan WhatsApp yang menghinaku, bukti transfer uang, kontrak rumah sewa. Di folder tersembunyi, ku beri nama folder itu Karma. Sebab aku tahu, wanita bernama Yuni ini tidak menyadari satu hal. Fahri mungkin bisa meninggalkanku, tapi dia tidak akan pernah mendapatkan sepeser pun dari warisan yang sekarang sepenuhnya milikku. Dan itu akan menjadi pelajaran terbaik untuk mereka berdua. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah jendela yang kotor, membentuk garis-garis emas di lantai kayu yang sudah lapuk. Aku duduk di depan meja makan yang permukaannya penuh dengan goresan dan noda kopi yang tak pernah hilang, sambil menatap dokumen-dokumen warisan yang kusebar di atasnya. Setiap lembar kertas itu terasa berat di tanganku, bukan karena fisiknya, tapi karena beban makna yang mereka bawa. Di hadapanku, laptop tua yang kuhidupkan dengan susah payah menampilkan dua folder paralel. Satu berisi scan dokumen warisan ibu, satunya lagi berisi koleksi bukti perselingkuhan Fahri yang kukumpulkan semalam. Mataku beralih antara keduanya, sementara di kepalaku, rencana mulai terbentuk seperti puzzle yang perlahan menemukan bentuknya. Langkah pertama, amankan segalanya. Aku mengambil kunci motor tua peninggalan ibu yang selama ini tersimpan di laci. Fahri sudah pergi kerja dengan wajah masih merah karena mabuk semalam, memberiku waktu setidaknya 4 jam sebelum dia kembali. Bank BNI terdekat hanya berjarak 15 menit dari sini. Begitu masuk, aroma AC dingin dan parfum para karyawan langsung menyergapku. Aku hampir tak percaya diri dengan baju sederhanaku yang sudah kusam. Tapi kantong plastik hitam di tanganku berisi harta yang membuatku bisa membeli seluruh bank ini jika ku mau. Selamat pagi, saya ingin bertemu dengan manajer, kataku pada resepsionis yang memandangku dengan sedikit keraguan. Setelah menunggu 10 menit yang terasa seperti 1 jam, seorang pria berkacamata dengan dasi biru mengajakku masuk ke ruangannya. Saya Dinda Wulandari, pemilik rekening ini. Aku menyerahkan buku tabungan dan KTP. Matanya membesar ketika melihat saldo di rekening itu. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Pertama, saya ingin mengganti semua akses ke rekening ini. Nomor telepon, email, dan password. Aku mengeluarkan dokumen surat kuasa dari Ibu. Kedua,
Saya ingin memindahkan 70% dana ini ke deposito berjangka yang tidak bisa ditarik siapapun kecuali saya secara langsung. Saat menunggu prosesnya selesai, jemariku mengetuk-ngetuk meja kayu dengan gugup. Setiap detik terasa berharga. Langkah kedua, kunjungan ke notaris. Kantor notaris Handoko Orekan ternyata berada di sebuah gedung tua tapi terawat di pusat kota. Lift kayunya berderit-derit saat membawaku ke lantai 3. Pak Bambang sudah menungguku dengan segelas teh hangat. "Jadi Anda sudah memutuskan?" tanyanya setelah membaca dokumen yang kubawa. Aku mengangguk mantap. Saya ingin segera mengalihkan hak milik rumah atas nama saya. Dan aku mengambil napas dalam. Saya ingin memulai proses cerai. Pak Bambang menganggung, lalu mengeluarkan setumpuk formulir. "Dengan bukti-bukti yang Anda miliki, ini akan menjadi kasus yang mudah. Tapi saya sarankan Anda juga mengajukan restraining order. Dia tampaknya tipe orang yang bisa melakukan kekerasan ketika terpojok." Dia memberikan penjelasan rinci tentang proses hukumnya, sementara aku mencatat setiap poin penting di buku kecil. Tiba-tiba, teleponku bergetar. "Fahri, kamu di mana? Kok nggak ada di rumah?" Jantungku berdegup kencang. Dia pulang lebih awal. Aku ajak ibu ke puskesmas. Obatnya habis. "Fahri, cepat pulang. Aku lapar." Aku menggigit bibir. "Pak Bambang, berapa lama proses pengalihan hak rumah ini?" "Secara hukum, butuh 7 hari kerja. Tapi..." Dia menatapku penuh arti. "Saya bisa mempercepatnya jadi 3 hari jika Anda dalam keadaan darurat." Aku menghela napas lega. "Saya akan sangat berterima kasih." Langkah ketiga, siapkan jebakan. Pulang ke rumah, aku menemukan Fahri sedang asyik bermain ponsel di sofa. Begitu melihatku, wajahnya langsung berkerut. "Lama banget. Masak nasi sekarang juga?" bentaknya tanpa mengangkat pandangan dari ponselnya. Biasanya aku akan langsung berlari ke dapur. Tapi hari ini berbeda. "Sebentar, Mas. Ibu perlu minum obat dulu," jawabku tenang sambil berjalan melewatinya dengan kepala tegak. Dia mengangkat muka, terkejut dengan sikapku. Tapi aku sudah masuk ke kamar ibu sebelum dia sempat berkata apa-apa. Di kamar, ibu terbaring lemah tapi matanya bersinar penuh pertanyaan. "Sudah selesai?" bisiknya. Aku mengangguk sambil memegang tangannya yang dingin. "Ibu, besok ada pengacara yang akan datang ke sini. Dia butuh tanda tangan ibu untuk beberapa dokumen." Ibu tersenyum tipis. "Aku bangga padamu, Nak." Malam itu, sementara Fahri tertidur pulas setelah makan malam yang kumasak dengan istimewa, aku menambahkan sedikit obat tidur ke dalam makanannya. Aku duduk di lantai kamar mandi dengan pintu terkunci, laptop di pangkuanku. Satu persatu, aku mengunggah semua bukti perselingkuhan Fahri ke cloud storage. Mengirim salinannya ke email cadangan. Bahkan mencetak beberapa yang penting dan menyembunyikannya di balik lemari besi. Lalu, dengan ketukan jari yang mantap, aku mengirim pesan kepada satu nomor yang baru saja kudapatkan dari buku telepon Fahri. Nomor Mbak Yuni, supplier ayam. "Selamat malam Mbak Yuni. Saya istri Fahri. Bisa kita bertemu besok? Saya ingin bicara baik-baik tentang rencana kalian." Aku menekan kirim dengan perasaan campur aduk, takut, gugup, tapi juga sedikit bersemangat. Karena besok, permainan baruku akan dimulai. Dan Fahri? Dia tidak akan tahu apa yang menimpanya sampai semuanya sudah terlambat. Pagi itu, aroma kopi pahit menyebar di seluruh dapur saat aku dengan hati-hati menuangkan 2 sendok gula ke dalam cangkir Fahri, persis seperti yang disukainya. Tanganku yang biasanya gemetar setiap kali menyiapkan sarapannya, kini stabil. Bahkan ada senyum kecil yang mengintip di sudut bibirku ketika menyeruput kopiku sendiri yang tak kugula. Pahit, seperti hidupku selama ini.
Fahri masuk ke dapur dengan wajah mengantuk dan bau alkohol yang masih melekat. Matanya menyipit melihat sarapan lengkap di atas meja. Nasi goreng dengan telur mata sapi, sambal terasi buatan tangan, dan kerupuk udang yang renyah. "Loh, masa kamu bisa bikin enak gini?" godanya sambil menyendok nasi goreng dengan rakus. Aku menunduk, berpura-pura malu. "Aku coba belajar resep baru, Mas." Sebenarnya, ini resep turunan ibu yang sengaja tak pernah kuperlihatkan selama ini. Simpan yang terbaik untuk waktu yang tepat. Fahri melahap makanannya dengan lahap, tak menyadari bahwa aku sengaja membuatnya seenak mungkin. Dia juga tak melihat bagaimana mataku sesekali melirik jam dinding, menghitung menit sampai dia pergi kerja. "Mas, kok belakangan sering pulang malam sih?" tanyaku dengan suara lembut, berpura-pura naif. Dia terbatuk-batuk, lalu menatapku curiga. "Kerjaan banyak. Kamu tanya-tanya terus kenapa?" Aku cepat-cepat menggeleng, memainkan peran istri penurut yang selama ini kujalani dengan sempurna. "Enggak, kok. Cuma khawatir aja. Kasihan Mas capek." Dia menggerutu sesuatu yang tak jelas, lalu berdiri. "Cuci baju kerjaku yang biru. Aku mau pakai besok." "Sudah aku setrika tadi pagi, Mas," jawabku cepat sambil mengeluarkan baju yang sudah rapi dari balik plastik. Fahri terkejut. Biasanya aku butuh setengah hari untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. "Kamu kenapa sih belakangan ini rajin banget?" tanyanya dengan nada tak percaya. Aku tersenyum manis. "Aku cuma mau jadi istri yang lebih baik, Mas. Lebih baik dalam merencanakan kehancuranmu." Setelah pintu depan tertutup dan suara motornya sudah tak terdengar lagi, aku segera berlari ke kamar ibu. "Ibu, hari ini pengacaranya datang jam 11, bisikku sambil membantu ibu duduk. Wajah ibu pucat tapi matanya bersinar. "Kamu sudah siap?" Aku mengangguk. Di bawah kasur, tersembunyi tas berisi semua dokumen penting, sertifikat rumah, buku tabungan, surat wasiat, dan flash disk berisi bukti kekerasan Fahri. Pertemuan dengan pengacara. Tepat pukul 11, bel rumah berbunyi. Seorang perempuan berkacamata dengan setelan jas rapi berdiri di teras. "Selamat pagi, saya Rika Suryani, pengacara dari kantor Pak Bambang." Aku mempersilakannya masuk ke ruang tamu. Ibu sudah duduk di sofa dengan bantuan bantal penyangga. "Sebelum kita mulai," Rika membuka tas kulitnya. "Saya ingin konfirmasi, apakah ibu benar-benar ingin mengalihkan semua aset ini atas nama Dinda saja?" Ibu mengangguk lemah tapi pasti. "Sudah pasti. Suami Dinda tidak boleh dapat apa-apa." Rika kemudian menjelaskan proses hukumnya dengan rinci. Aku terkesima mendengar betapa kuatnya posisi kami secara hukum. Tanpa sepengetahuan Fahri, rumah ini sebenarnya masih atas nama ibu, dan dengan surat wasiat yang ada, dia tidak punya hak sedikitpun. Untuk proses cerai, Rika melanjutkan, dengan bukti-bukti kekerasan dan perselingkuhan yang ibu miliki, ini akan menjadi kasus yang mudah. Tapi, dia menatapku serius, "Saya sarankan ibu mulai mengumpulkan barang-barang berharga dan dokumen penting di tempat aman. Kadang suami bisa menjadi tak terkendali ketika tahu akan ditinggalkan." Aku mengangguk paham. Sebenarnya, sejak 3 hari lalu, aku sudah diam-diam memindahkan foto-foto kenangan, surat-surat penting, dan beberapa perhiasan peninggalan ibu ke rumah kosong tetangga yang baik hati. Pesan untuk Yuni. Saat Rika pergi, ponselku bergetar. Balasan dari Yuni. "Wah, istrinya Fahri ya? Aku sih nggak ada masalah ketemu. Tapi jangan bilang-bilang ya. Kafe dekat pasar. Jam 3 sore gimana?" Aku tersenyum sinis. "Mudah sekali." Sore itu, aku berpakaian sederhana, kaos lusuh dan jilbab biasa. Persis seperti penampilan istri tidak menarik yang selama ini ada di bayangan Yuni. Kafe itu ternyata tempat yang cukup bagus. Yuni sudah duduk di sudut,
memakai dress ketat berwarna merah dengan makeup tebal. Matanya menyorot tajam ketika aku mendekat. "Yuni?" tanyaku dengan suara lemah. Dia mengangguk, lalu memandangku dari atas ke bawah dengan ekspresi campur aduk antara kemenangan dan kasihan. "Aku Dinda, istri Fahri," kataku sambil duduk dengan postur membungkuk. Jangan sedih gitu dong," godanya sambil memesan 2 kopi. "Kamu mau bicara apa?" Aku berpura-pura gugup memutar gelas. Aku tahu hubungan kalian. Aku cuma mau bilang." Aku membuat suaraku bergetar. Aku rela melepas Fahri. Yuni terkejut, lalu tersenyum lebar. "Serius? Wah, kamu lebih pintar dari yang aku kira." Aku menunduk, berpura-pura menahan tangis. "Tapi, Fahri bilang dia mau menikahimu setelah dapat warisan dari ibuku, kan?" Yuni tertawa. "Iya dong. Makanya kamu harus cepat cerai biar dia dapat bagian." Aku mengangguk pelan. "Aku ngerti. Tapi..." Aku menatapnya dengan tatapan polos. "Apa kamu gak takut? Fahri kan suka marah-marah. Nanti kalau udah nikah, kamu yang jadi sasarannya." Yuni menggeleng percaya diri. Kamu aja yang gak bisa ngatur suami. Aku beda." Aku tersenyum dalam hati. Persis seperti yang kuharapkan. Dari tas, kuambil sebuah amplop kecil dan menyelipkannya ke tangan Yuni. "Ini bukti transfer Fahri ke beberapa perempuan lain. Aku dapat dari HP-nya. Siapa tahu berguna buat kamu." Wajah Yuni berubah pucat ketika melihat isi amplop, foto transfer ke beberapa nomor rekening perempuan berbeda, plus screenshot chat mesra dengan mereka. "Apaan ini?" bisiknya kasar. Aku berpura-pura kaget. "Kamu nggak tahu? Fahri punya banyak perempuan. Katanya sih, kamu cuma salah satunya." Yuni langsung mengeluarkan HP dan mulai memeriksa sesuatu dengan wajah merah padam. Aku tahu apa yang dia lakukan, mencocokkan nomor rekening yang kuberikan dengan catatannya sendiri. Aku menyelesaikan kopiku dengan tenang, menyaksikan rencanaku bekerja sempurna. "Maaf Yuni, aku harus pulang jagain ibu," kataku berdiri. "Semoga kamu bahagia sama Fahri ya." Ketika berjalan keluar kafe, aku bisa mendengar suara Yuni menelepon seseorang. Pastinya Fahri, dengan teriakan penuh kemarahan. 1 bidik, 2 sasaran tumbang. Malam itu, Fahri pulang dengan wajah lebam dan baju robek. Kena macet, geramnya ketika kutatap luka di pipinya. Aku mengangguk simpatik sambil menyodorkan handuk basah. "Kasihan Mas. Aku siapkan air hangat ya buat mandi." Dia mendengus, lalu masuk kamar mandi sambil mengumpat. Di dapur, sambil menyiapkan makan malam, aku tersenyum melihat ponselku yang penuh dengan notifikasi dari email dan media sosial. Rupanya, beberapa akun anonim sudah mulai menyebarkan cerita tentang seorang suami tukang kawin yang mengincar harta istri. Dan besok, ketika surat gugatan cerai resmi kami masukkan ke pengadilan, seluruh dunia akan tahu siapa pria itu sebenarnya. Aku menatap nasi di dandang, lalu mengambil segenggam dan membentuknya menjadi bola kecil. Permainan baru saja dimulai, Fahri. Dan kali ini, akulah yang memegang kendali. Hari Senin pagi itu, udara terasa lebih pengap dari biasanya. Aku berdiri di balik tirai jendela kamar ibu, mengintip Fahri yang sedang asyik berbicara di telepon di halaman depan. Suaranya yang biasanya keras dan penuh amarah, kali ini terdengar merendah, penuh buayan manis yang hanya kudengar di awal-awal pernikahan kami dulu. "Sudah, sayang, percaya sama aku. Warisan itu hampir di tangan. Dinda dan ibunya nggak ada apa-apanya dibanding kamu." Tanganku mengepal erat, kuku-kuku menusuk telapak tangan hingga nyaris berdarah. Tapi justru rasa sakit itulah yang mengingatkanku untuk tetap tenang. Perlahan, kuambil ponsel butut yang kubeli khusus untuk merekam semua ini.
Sejak pertemuanku dengan Yuni 3 hari lalu, Fahri jadi lebih sering pergi dan pulang dengan wajah masam. Aku tahu pertengkaran mereka pasti sudah mulai, persis seperti yang kurencanakan. Tapi ada sesuatu yang lebih penting yang harus ku ketahui. Seberapa dalam lubang utang yang dia gali selama ini. Saat Fahri pergi kerja, atau mungkin menemui Yuni, aku menyelinap ke dalam kamarnya, tempat yang selama ini menjadi zona terlarang bagiku. Bau parfum murah dan alkohol menyengat di ruangan berantakan itu. Komputer lamanya masih menyala, dengan beberapa tab terbuka. Aku tidak butuh waktu lama untuk menemukan apa yang ku cari. Di antara tumpukan tagihan listrik dan air yang belum dibayar, ada secari kertas dari sebuah perusahaan pinjaman online. Angka yang tertera membuat nafasku sesak. Rp 187 juta. Dengan jaminan sertifikat rumah di Jalan Mangga nomor 14. Aku segera memotong dokumen itu dengan ponsel, lalu melanjutkan pencarian. Di balik bantal, ada sebuah buku catatan kecil. Halaman demi halaman dipenuhi daftar pinjaman. Dari rentenir, teman-teman kantor, bahkan tetangga. Totalnya mencapai $500 miliar. Dan dia berencana melunasinya dengan warisanku. Bel pintu berbunyi nyaring, membuatku nyaris terjatuh. Cepat-cepat ku kembalikan semuanya ke tempat semula dan menyelinap keluar. Di teras, seorang pria berbadan besar dengan kumis tebal dan tatapan tajam menungguku. "Saya Herman, teman Fahri," katanya singkat. "Dia ada." Aku menggeleng, berusaha tenang. "Mas Fahri sedang kerja. Ada yang bisa saya bantu?" Matanya menyapu tubuhku dari atas ke bawah, lalu tertawa pendek. "Kabarin suamimu, utangnya sudah jatuh tempo. Kalau minggu ini nggak bayar, saya yang akan bicara baik-baik sama istrinya." Dia pergi dengan meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Aku berdiri kaku, menyadari betapa berbahayanya posisiku sekarang. Malam itu, sementara Fahri mandi setelah pulang dalam keadaan mabuk, aku menyelinap ke dalam tas kerjanya. Di antara dompet dan kunci motor, ada secari kwitansi dari sebuah showroom motor. DP pembelian Honda Coba 150R, Rp25 juta. Atas nama Yuni Susanti. Aku memotret dokumen itu, lalu tiba-tiba menemukan sesuatu yang lebih berharga. KTP dan NPWP Fahri yang sengaja dia bawa, mungkin untuk mengurus pinjaman lagi. Tanpa pikir panjang, kuambil kedua dokumen itu dan menyembunyikannya di balik baju dalamku. Keesokan harinya, saat Fahri sedang keluar, telepon rumah berbunyi. "Ibu Dinda? Ini dari Bank BNI. Kami ingin mengkonfirmasi permohonan pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah atas nama Ibu Sri." Darahku mendidih. Jadi dia sudah berani memalsukan tanda tangan ibu juga. "Dengan siapa saya bicara?" tanyaku tegas. Setelah mendapatkan nama dan nomor ekstensinya, aku segera menghubungi Rika, pengacaraku. "Kita bisa laporkan ini sebagai penipuan dan pemalsuan dokumen," katanya setelah mendengar penjelasanku. "Tapi saya sarankan Anda segera mengamankan ibu dan diri sendiri. Orang seperti dia bisa melakukan apa saja ketika terpojok." Dengan bantuan tetangga yang baik hati, aku diam-diam memindahkan ibu ke rumah sakit khusus untuk perawatan intensif. Dokter bilang kondisinya semakin kritis, dan mungkin hanya tinggal hitungan hari. Sementara itu, di kantor notaris, Pak Bambang mempercepat proses pengalihan hak semua aset. "Besok sertifikat rumah sudah bisa terbit atas nama ibu," katanya sambil menatapku penuh perhatian. "Dan dengan bukti pemalsuan tanda tangan ini, suami ibu bisa kita jerat dengan pasal penipuan." Aku mengangguk, tapi hati kecilku masih was-was. Fahri bukan tipe orang yang akan menerima kekalahan begitu saja. Malam itu, Fahri pulang dengan wajah merah padam. "Kamu?" bentaknya begitu melihatku di dapur. "Apa yang kamu lakukan di bank? Kenapa pinjamanku ditolak?"
Aku berpura-pura ketakutan, seperti Dinda lama yang dia kenal. Aku nggak ngerti, Mas. Aku cuma ke bank buat narik uang buat beli obat ibu. Dia menatapku curiga, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. KTP dan NPWP ku hilang. Kamu yang ambil ya? Aku menggeleng cepat. Enggak, Mas. Mungkin keselip di kamar. Dia mengumpat kasar, lalu mendorongku hingga nyaris terjatuh. Cari. Sekarang juga. Saat aku berpura-pura mencari di ruang tamu, ponselnya berbunyi. Dari balik pintu, ku dengar suaranya yang tiba-tiba menjadi manis. Sayang, sabar ya. Aku pasti bisa lunasin utangmu itu. Masalah KTP bisa aku urus. Tiba-tiba, ada ide gila muncul di kepalaku. Keesokan pagi, saat Fahri pergi, mengurus KTP hilang, aku menyusun strategi terakhir. Dengan semua dokumen pengalihan aset yang sudah selesai, aku mengirim pesan ke semua nomor rentenir yang kudapat dari buku catatan Fahri. Bapak Ibu, saya ingin melaporkan bahwa Fahri telah menipu banyak orang. Dia tidak memiliki aset apapun karena semua sudah atas nama istri dan mertuanya. Untuk pembuktian, saya lampirkan dokumen pengalihan hak. Tak lupa, pesan serupa kukirim ke Yuni, lengkap dengan bukti transfer DP motor yang ternyata berasal dari uang pinjaman. Saat menekan tombol kirim pada pesan terakhir, aku menarik napas panjang. Ini akhir permainan, Fahri. Besok, ketika semua rentenir dan koleganya mengepung rumah ini, ketika Yuni menuntut pertanggungjawabannya, ketika polisi datang untuk kasus pemalsuan tanda tangan, aku dan ibu sudah akan berada di tempat yang aman. Dan dia akan menghadapi semua konsekuensi dari keserakahannya sendiri. Pukul 3.27 dini hari, aku terbangun oleh getar ponsel di bawah bantalku. Cahaya biru dari layar menyinari wajahku yang masih berkerut oleh sisa-sisa mimpi buruk. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kami tahu di mana kamu tinggal. Utang harus dibayar dengan darah. Kubuang ponsel itu seolah terbakar. Jantung berdegup kencang hingga hampir melompat dari dada. Di luar jendela, bayangan seorang lelaki berhenti sebentar di depan pagar rumah sebelum menghilang di ujung jalan. Bau rokok kretek menyengat dari celah-celah jendela yang tak benar-benar rapat. Dengan gemetar, kuambil tas kecil berisi dokumen penting yang selalu kusiapkan di bawah tempat tidur. Pasport, sertifikat rumah, buku tabungan, dan flash disk berisi semua bukti. Jari-jariku meraba rahasia tersembunyi di balik lemari pakaian. Sebuah pisau dapur tajam yang kusembunyikan sejak seminggu lalu. Fahri bangun lebih siang dari biasa. Wajahnya pucat oleh mabuk semalam. Aku sengaja menyajikan sarapan istimewa. Nasi goreng spesial dengan telur ceplok yang masih mentah di bagian tengah, persis kesukaannya. Mas, aku mau ngobrol sebentar, kataku lembut sambil menuangkan kopi panas ke cangkirnya. Dia menatapku curiga, tapi lapar mengalahkan kewaspadaannya. Apaan lagi? Lu lagi jualan obat, ya belakangan rajin banget masakin. Aku tersenyum manis, memainkan peran istri penurut. Aku cuma khawatir aja. Mas, kemarin ada orang nyariin Mas. Garpu di tangannya berhenti bergerak. Siapa? Katanya, namanya Pak Herman. Bilang utang Mas sudah jatuh tempo. Wajah Fahri berubah merah padam. Dasar lo, ngapain buka-bukaan sama orang lain? Itu urusan gue. Aku menunduk pura-pura takut, tapi dari balik bulu mata, ku perhatikan setiap ekspresinya. Maafkan aku, Mas. Aku cuma takut ada apa-apa. Dia mengumpat, lalu menyelesaikan makanannya dengan lahap. Gue ada urusan. Jangan ganggu gue hari ini. Pintu depan dibanting begitu keras hingga seluruh rumah bergetar. Aku segera berlari ke jendela, menyaksikan Fahri pergi dengan motor barunya. Motor yang ternyata dibeli dengan uang pinjaman.
Begitu yakin dia sudah cukup jauh, kuambil laptop dan mulai menjalankan rencana yang sudah kususun seminggu ini. 1. Membuka akun sosial media palsu yang sudah kusiapkan dengan identitas sebagai mantan korban Fahri. 2. Mengunggah semua bukti perselingkuhan, termasuk percakapan mesra dengan Yuni dan 3 perempuan lain yang berhasil kudapatkan dari ponselnya. 3. Memposting dokumen pinjaman palsu dengan tanda tangan ibu yang dipalsukan. 4. Membagikan cerita lengkap tentang bagaimana dia menyiksaku dan ibuku selama ini. Tak lupa, kukirimkan semua informasi ini ke grup-grup WhatsApp tetangga, teman-teman kantor Fahri, bahkan keluarganya di kampung. Biarkan seluruh dunia tahu siapa sebenarnya Fahri. Tak sampai 2 jam kemudian, ponsel Fahri mulai berdering tak henti-hentinya. Dari jendela kamar ibu, kulihat dia pulang dengan wajah merah padam, motor dikendarai ugal-ugalan. "Kamu yang lakukan ini?" raungnya begitu masuk rumah, melemparkan ponselnya ke arahku. Aku berpura-pura tidak mengerti. "Apa, Mas? Aku baru saja membersihkan rumah." Dia menyeretku ke depan laptop yang masih terbuka. "Ini apa? Siapa yang posting?" Aku membuat wajah terkejut seolah baru melihatnya. Astaga, siapa yang berani? Tamparan keras mendarat di pipiku, membuat dunia berputar. Tapi kali ini, aku tidak menangis, tidak merengek. Aku tersenyum. "Mas marah kenapa? Bukannya semua itu benar," kataku dengan suara tiba-tiba tegas. Fahri membeku, tak menyangka perubahan sikapku. Lo gila ya?" Aku berdiri, menghapus darah di sudut bibir dengan punggung tangan. "Aku sudah gila sejak kau meludahi wajahku di depan ibuku sendiri." Dari saku, kuambil remote kecil dan menekan tombol play. Layar TV menyala, menampilkan rekaman CCTV yang kusembunyikan. Fahri sedang memalsukan tanda tangan ibu di dokumen pinjaman. "Besok, ini akan jadi barang bukti di kepolisian," kataku tenang. Wajah Fahri berubah dari merah menjadi pucat pasi. "Dinda, kita bisa bicara baik-baik." Bel pintu berbunyi nyaring. Dari jendela, kulihat 3 lelaki besar berdiri di depan. Salah satunya Herman yang kemarin. "Fahri, keluar lo. Utang lo udah lewat 2 minggu nggak dibayar." Fahri seperti tikus terjepit. Matanya liar melihat ke sekeliling. "Dinda, tolong sembunyikan aku." Aku melangkah ke depan pintu, tersenyum manis. "Maaf, Mas. Aku cuma istri tidak berguna yang masaknya selalu gosong. Ingat." Dan dengan gerakan teatrikal, kubuka pintu lebar-lebar. "Silakan masuk, Pak." Fahri ada di dalam. Adegan yang terjadi selanjutnya seperti film gangster murahan. Herman dan teman-temannya menyeret Fahri keluar rumah sambil memaki. Tetangga-tetangga berkerumun, mengomentari aib yang sudah tersebar di media sosial. Fahri meronta seperti ikan di darat. Wajahnya penuh teror ketika Herman mengancam akan menyelesaikan ini secara tradisional. Saat mereka pergi, dengan Fahri diseret seperti sampah, aku berdiri di teras dengan segelas teh hangat. Seorang tetangga wanita mendekat, wajahnya penuh simpati. "Dinda, kamu baik-baik saja?" Aku tersenyum, menyesap teh perlahan. "Lebih dari baik, Bu. Jauh lebih baik." Malam itu, sambil duduk di samping tempat tidur ibu di rumah sakit, kubuka media sosial. Foto Fahri yang babak belur sudah viral. Ternyata setelah dihajar debt collector, dia ditemukan pingsan di pinggir jalan oleh warga. Di kolom komentar, puluhan orang bercerita tentang tipuannya. Mantan rekan kerja yang ditipu uang investasi. Tetangga lama yang dipinjam motor tapi tidak dikembalikan. Bahkan sepupunya sendiri yang dikuras habis-habisan. Aku menutup laptop dengan perasaan campur aduk. Bukan rasa puas yang kurasakan, tapi kelegaan. Besok akan kulanjutkan dengan melaporkan pemalsuan tanda tangan ke polisi.
lusa, pengadilan cerai pertama. Dan minggu depan, aku akan mengklaim semua yang menjadi hakku. Sementara kau akan belajar apa artinya menjadi orang yang benar-benar tidak punya apa-apa. Hujan turun dengan derasnya ketika aku duduk di samping ranjang ibu di ruang ICU rumah sakit. Bunyi monitor jantung yang berbunyi ritmis menjadi soundtrack malam ini, menandakan detak jantung ibu yang semakin melemah. Tangannya yang dulu kuat mencangkul di kebun, sekarang terasa ringkih seperti sehelai kertas di genggamanku. Kulitnya yang dulu kecoklatan oleh matahari, kini pucat dan mengendur, dipenuhi bintik-bintik usia dan bekas penderitaan. Anakku. Suara ibu tiba-tiba terdengar jelas di tengah deru AC yang berisik. Matanya yang selama ini sayup, tiba-tiba terbuka lebar, berbinar dengan cahaya terakhir yang tersisa. Aku segera meraih tangannya, merasakan genggamannya yang tiba-tiba kuat. Ibu, aku di sini. Aku di sini. Dia tersenyum kecil, senyum yang sama seperti dulu ketika menemaniku tidur di malam hari. Sudah selesai semuanya? Air mataku jatuh membasahi sprei rumah sakit yang kaku. Sudah, Bu. Rumah sudah atas namaku. Semua dokumen aman. Fahri. Suaraku tercekat. Fahri sudah tidak punya hak apa-apa lagi. Ibu mengangguk pelan, lalu menarik napas panjang yang terdengar berat. Dinda, ambil sesuatu untuk ibu. Di bawah bantal. Dengan hati-hati, aku mengangkat bantal kecil yang menyangga kepalanya. Sebuah kalung emas tua dengan liontin berbentuk daun sirih, perhiasan satu-satunya yang tersisa dari keluarga ibu. Untukmu. Bisiknya. Simpan baik-baik, jangan sampai dia dapatkan. Tiba-tiba, monitor jantung mulai berbunyi tidak teratur. Suara, bip, yang cepat membuatku panik. Ibu? Ibu. Dokter dan perawat bergegas masuk, tapi ibu menggenggam tanganku dengan kekuatan yang tak terduga. Dengarkan ibu, jangan maafkan dia. Napasnya terengah-engah, tapi matanya masih menatapku penuh makna. Dia harus menderita, seperti kita. Lalu, dengan desahan terakhir, genggamannya melemas. Bunyi monitor jantung berubah menjadi garis lurus yang tak putus-putus. Suaranya menusuk-nusuk telingaku seperti sirene kematian. Dokter! Tolong! Teriakku. Tapi dokter hanya menggeleng pelan sambil memeriksa jam. Pukul 1.17. Ibu sudah tidak ada, Bu Dinda. Aku tidak ingat berapa lama aku duduk di sana, memeluk tubuh ibu yang masih hangat. Tidak ingat siapa yang menutup mata ibu dengan lembut. Tidak ingat kapan perawat mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk kamar jenazah. Yang aku ingat hanyalah janjiku pada ibu di detik-detik terakhirnya. Ketika fajar menyingsing, aku baru menyadari ada seseorang berdiri di pintu kamar. Seorang perempuan parubaya dengan seragam perawat. Bu Dinda. Perawat itu menghampiriku dengan wajah penuh simpati. Ada beberapa dokumen yang perlu ditandatangani, dan dia ragu. Suami Anda menelpon berkali-kali. Katanya ingin bertemu. Aku mengangkat wajahku yang pasti sudah bengkak karena menangis. Fahri. Perawat mengangguk. Dia bilang dia ingin meminta maaf. Tawa pahit meledak dari mulutku, membuat perawat itu terkejut. Tolong sampaikan, kataku sambil menatap wajah ibu yang sudah tenang, bahwa saya akan mengurus jenazah ibu sendiri. Dan untuk Fahri. Aku meraih tas kecilku, mengeluarkan amplop coklat tebal. Berikan ini padanya. Katakan dari saya, ini warisan terakhir ibu untuk dia. Fahri datang ke rumah sakit 2 jam kemudian. Wajahnya masih lebam dari hukuman debt collector semalam. Bajunya kusut, matanya merah, entah karena mabuk atau menangis. Dinda. Suaranya serak. Aku minta maaf. Aku tidak menoleh, tetap fokus mengisi dokumen-dokumen kematian ibu. Dengar,
Aku tahu aku sudah. Amplopnya sudah kau dapat, potongku dingin. Fahri mengangguk, lalu mengeluarkan isi amplop itu, selembar kertas fotokopi. Surat cerai. Wajahnya berubah merah. Ini warisan apa? Gila kau ya. Aku akhirnya menoleh, memandanginya dengan tatapan yang membuatnya mundur selangkah. Itu adalah warisan terakhir ibu untukmu. Kebebasan dariku. Karena ibu tahu, satu-satunya hal yang kau inginkan adalah bebas dari pernikahan ini. Dia berdiri kaku, mulutnya terbuka tutup seperti ikan. Tapi, lanjutku sambil mengeluarkan dokumen lain dari tas. Ini adalah warisan dariku untukmu. Sebuah laporan polisi atas pemalsuan tanda tangan. Sebuah perintah pengusiran dari rumah yang sekarang sepenuhnya milikku. Dan foto-foto perselingkuhannya yang sudah kusebar ke media sosial. Fahri gemetar. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku tersenyum. Senyum yang membuatnya semakin tidak nyaman. Sudah kubilang, Fahri. Ibu berpesan agar aku tidak memaafkanmu. Dan aku berjanji padanya. Aku melangkah mendekat, hingga napasku bisa ia rasakan. Akan membuatmu menderita seperti kami. 3 hari kemudian, aku berdiri di pemakaman umum di mana ayah juga dimakamkan. Hujan gerimis membasahi batu nisan baru yang bertuliskan Ibu Sri Wulandari 1960-2023. Istri tercinta, ibu terbaik. Kini beristirahat dalam damai. Jauh dari luka dan air mata. Hanya segelintir orang yang hadir. Beberapa tetangga baik hati, perawat yang merawat ibu, dan Pak Bambang serta Rika yang datang untuk memberikan dukungan moral. Tapi ada satu sosok yang mengejutkan. Yuni, perempuan yang selama ini menjadi penyebab perselingkuhan Fahri. Dia berdiri jauh di belakang, dengan mata sembab dan wajah penuh penyesalan. Setelah semua orang pergi, Yuni mendekat. Ibu Dinda, aku mengangkat tangan. Tidak perlu. Aku tahu kau juga korban. Dia terkejut. Aku tidak tahu dia punya utang segitu banyak. Aku sudah putus dengannya. Aku mengangguk, lalu tanpa berkata lagi, mengeluarkan amplop dari tas dan memberikannya padanya. Ini bukti transfer DP motor yang dia berikan padamu. Aku laporkan sudah dicuri, jadi polisi akan menyita motor itu. Yuni terpana. Tapi itu hadiah. Hadiah dari uang pinjaman atas nama ibu saya, potongku tegas. Kau punya 2 pilihan, kembalikan motor itu, atau kau akan kuhadapkan pada polisi sebagai penerima barang curian. Wajah Yuni berubah pucat. Tanpa berkata lagi, dia pergi dengan langkah terburu-buru. Rumah terasa sangat sepi tanpa kehadiran ibu. Tempat tidurnya yang sudah kosong. Kursi rodanya yang tergantung di gudang. Bau obat-obatannya yang perlahan menghilang. Aku duduk di teras, menatap halaman depan yang dulu selalu ibu rawat. Di genggamanku, kalung emas pemberian terakhir ibu terasa hangat. Tiba-tiba, suara ribut di depan rumah menarik perhatianku. Fahri sedang berdebat dengan 2 lelaki, debt collector yang sama dari beberapa hari lalu. Pokoknya bayar minggu ini, atau kami ambil ginjal lo, ancam salah satunya. Fahri terlihat kurus, baju yang dulu ketat sekarang menggantung longgar di tubuhnya. Ketika matanya kebetulan bertemu denganku, ada sesuatu di sana, rasa takut, penyesalan, dan kebencian yang dalam. Aku tersenyum, lalu dengan sengaja mengangkat kalung emas ibu tinggi-tinggi, membiarkan cahaya matahari sore memantul di permukaannya. Tanpa kata-kata, pesanku jelas. Lihatlah apa yang kau dapat, dan lihatlah apa yang kau hilangkan. Dan ketika debt collector mulai menyeretnya pergi, aku memalingkan muka, masuk ke dalam rumah yang sekarang sepenuhnya milikku. Rumah yang akan kujadikan saksi bisu kebangkitanku.
dan kehancuranmu, Fahri. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti jalanan ketika aku berdiri di depan pintu gerbang pengadilan agama. Tangan menggenggam erat map coklat berisi dokumen-dokumen yang akan mengakhiri 5 tahun neraka pernikahanku. Bau kopi pahit dari warung sebelah bercampur dengan aroma kertas resmi dan parfum para pengacara yang lalu lalang. Dadaku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Hari ini adalah hari pembalasan. Rika, pengacaraku, sudah menungguku di lobi dengan setelan jas biru tua yang rapi. "Semua sudah siap?" tanyanya sambil menerima map dariku. Aku mengangguk, merasakan beratnya kalung emas ibu di leherku, seperti sebuah tameng yang memberiku kekuatan. Lebih dari siap. Rika membuka map, memeriksa isinya sekali lagi. Surat gugatan cerai dengan dasar kekerasan fisik dan psikis. Bukti-bukti pemalsuan tanda tangan. Rekaman audio visual kekerasan dalam rumah tangga. Laporan medis kondisi ibu sebelum meninggal. Dan yang terbaru, foto Fahri yang sedang berjudi dengan uang pinjamannya. "Kita punya posisi sangat kuat," bisik Rika sambil menuntunku ke ruang sidang. "Tapi siapkan mental. Dia mungkin akan mencoba berbagai cara." Begitu masuk ke ruang sidang, napasku tersedak. Fahri sudah duduk di kursi tergugat dengan pakaian lusuh. Kemeja kotak-kotak kuning yang dulu sering kupakaikan sekarang terlihat kotor dan tidak terurus. Rambutnya yang biasanya rapi kini panjang dan kusut. Tapi yang paling mengagetkan adalah matanya, yang dulu penuh kesombongan, kini kosong dan merah seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ketika matanya menangkap kehadiranku, dia langsung melompat dari kursi. "Dinda, kita bisa bicara baik-baik." "Hakim sudah masuk," seru Panitera, memotong ucapannya. Hakim perempuan parubaya dengan kacamata tebal memimpin sidang dengan suara tegas. Ketika giliranku berbicara, seluruh ruangan hening mendengarkan penuturanku tentang ludahan di depan ibu yang sakit, patahan tulang rusuk ibu yang menyebabkan infeksi paru, pemalsuan tanda tangan untuk pinjaman, perselingkuhannya yang tidak hanya dengan satu wanita. Ketika Rika memutar rekaman video di mana Fahri menamparku hingga terjatuh, bahkan hakim pun menghela napas panjang. Lalu giliran Fahri. Dengan suara serak, dia membantah semua tuduhan. "Itu tidak benar. Dia yang..." "Baiklah, saya punya bukti baru." Rika tiba-tiba menyela, mengeluarkan amplop dari tasnya. "Ini adalah laporan dari rumah sakit jiwa di mana tergugat pernah dirawat karena gangguan kepribadian antisosial. Dan ini," dia mengeluarkan dokumen lain, surat dari kantornya bahwa dia sudah dipecat karena menipu rekan kerja. Fahri berdiri gemetar, wajahnya merah padam. "Itu semua fitnah." Tak sampai 1 jam, hakim sudah membuat keputusan. Perceraian disetujui segera. Fahri tidak mendapatkan hak apapun atas harta Gonogini. Restraining order dikeluarkan. Dia dilarang mendekatiku dalam radius 500 meter. Dan yang paling memuaskan, dia diwajibkan membayar ganti rugi atas pemalsuan tanda tangan ibu. Ketika palu diketuk, Fahri seperti orang gila, berteriak, mengumpat, hingga harus ditahan oleh petugas keamanan. "Kau pikir ini selesai? Kau pikir aku akan menyerah begitu saja?" Raungnya sambil dijauhkan dari ruangan. Aku hanya tersenyum, menyentuh kalung emas ibu. "Tidak, Fahri. Ini baru permulaan." Ketika aku berjalan menuju mobil Rika, tiba-tiba seseorang menarik lenganku dengan kasar. "Fahri, dengar, aku bisa berubah. Aku..." "Lepaskan," hardiku sambil menarik tangan. Tapi cengkeramannya semakin kuat. "Aku butuh uang, Dinda. Mereka akan membunuhku jika aku tidak membayar minggu ini." Dari kantong celananya, kulihat gagang pisau menyembul. Dadaku berdegup kencang. Tapi anehnya, aku tidak takut. "Fahri," bisikku pelan, "lihat baik-baik."
Kubuka tas kecilku, memperlihatkan recorder digital yang masih menyala. Setiap ancamanmu terekam di sini. Mau kutambahkan ke berkas pengadilan. Dia melepaskan tanganku seketika. Wajahnya pucat. Kau bukan Dinda yang dulu. Aku membuka pintu mobil Rika, lalu menoleh untuk terakhir kalinya. Tentu bukan. Dinda yang dulu sudah mati bersama ibu. Kembali ke rumah kosong. Rumah yang dulu penuh teriakan dan tangisan kini sunyi. Aku berjalan dari ruangan ke ruangan. Kamar Fahri yang sudah kosong. Semua barangnya kusuruh buang. Kamar ibu yang masih berbau minyak angin. Tempat tidurnya kubiarkan apa adanya. Dapur tempatku sering menangis. Kini penuh dengan bumbu dan bahan masakan berkualitas. Di meja makan, ada satu dokumen terakhir yang harus kutandatangani. Surat jual atas tanah. Di Bogor. Uangnya akan kugunakan untuk membuka usaha kecil. Seperti yang selalu diimpikan ibu. Ketika pena menyentuh kertas, tiba-tiba telepon berdering. Nomor tidak dikenal. Halo. Bu, ini dari RSJ Cipayung. Fahri baru saja dibawa ke sini dalam keadaan gangguan psikotik. Dia mengaku sebagai suami Anda. Aku tersenyum, memandang foto ibu di meja. Salah. Dia bukan siapa-siapa saya lagi. Dan ketika aku menutup telepon, sinar matahari sore menerpa kalung emas di leherku, memantulkan cahaya ke seluruh ruangan, seperti kehadiran ibu yang menyaksikan semuanya. Hari ini, aku bukan lagi Dinda yang lemah. Aku Dinda yang bangkit. Dan untuk Fahri, nasibmu baru saja dimulai. Hujan deras mengguyur atap seng rumahku malam itu, menciptakan irama tak menentu yang seolah menyuarakan kegelisahan di dadaku. Aku duduk di ruang tamu yang kini terasa begitu luas tanpa kehadiran ibu, memandangi dokumen-dokumen yang tersusun rapi di atas meja kayu, sertifikat rumah atas namaku, surat cerai yang sudah berkekuatan hukum, dan laporan keuangan warisan ibu yang baru saja selesai kurencanakan untuk modal usaha. Tiba-tiba, suara deram motor berpuluh-puluh memecah kesunyian malam. Lampu sorot dari luar menerobos celah-celah jendela, memenuhi ruangan dengan bayangan-bayangan menyeramkan. Aku berdiri perlahan, jantung berdegup kencang, ketika suara benturan keras mengguncang pintu depan. Fahri, keluar kau. Jangan bersembunyi seperti tikus. Suara itu, dalam, kasar, penuh amarah, membuat bulu kuduku berdiri. Aku mengenali suara itu. Herman, debt collector yang pernah mengancam Fahri beberapa minggu lalu. Dengan langkah hati-hati, kuambil pisau dapur yang kusembunyikan di balik vas bunga dekat pintu, lalu membuka jendela samping secukupnya untuk mengintip. Pemandangan di luar membuat darahku membeku. 5 lelaki bertubuh besar dengan wajah-wajah garang berdiri di depan rumah. Herman, yang paling tinggi, sedang menendang-nendang pagar besi dengan sepatu botnya. Di belakang mereka, setidaknya 10 motor parkir berjejal, dan yang paling mengerikan, 2 orang membawa parang yang berkilau diterpa cahaya lampu jalan. Kami tahu ada orang di dalam. Buka pintu ini. Aku menarik napas dalam-dalam, meraih ponsel dan dengan cepat memencet nomor darurat polisi. Posko 110. Ada yang bisa saya bantu? Tolong, bisikku serendah mungkin. Ada segerombolan debt collector mau menerobos masuk rumah saya. Alamat Jalan Mangga 14. Mereka bawa parang. Sebelum operator sempat menjawab, dentuman dahsyat mengguncang rumah. Pintu depanku ditendang hingga hampir lepas dari engselnya. Dengan refleks, aku berlari ke kamar ibu dan mengunci pintu. Tanganku gemetar saat mengaktifkan recorder ponsel dan menyembunyikannya di balik bingkai foto ibu. Biarlah semua bukti ini terekam. Fahri, keluar kau. Herman dan anak buahnya sudah masuk ke dalam rumah. Suara barang-barang pecah berantakan memenuhi telingaku. Bos, rumah ini kayaknya sudah kosong, kata salah satu anak buahnya. Gak mungkin.
Tadi ada yang lihat lampu nyala. Cari lagi. Aku mendengar langkah berat mendekati kamar ibu. Detak jantungku begitu keras hingga kupikir mereka pasti bisa mendengarnya. Kelak, kelak. Seseorang mencoba membuka pintu. Terkunci nih, bos. Hancurkan. Dentuman di pintu membuatku nyaris menjerit. Kayu pintu mulai retak di bagian tengah. Satu tendangan lagi, dan mereka akan masuk. Di saat genting itu, tiba-tiba suara sirene polisi meraung-raung di kejauhan. Bos! Polisi! Siapa yang panggil polisi? Teriak Herman marah. Gak tahu, bos. Cepetan cabut. Langkah-langkah berat bergegas keluar. Diikuti suara motor yang dinyalakan dalam panik. Aku masih terduduk lemas di lantai, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ketika suara megafon polisi menggelegar di luar. Ini polisi. Keluar dari rumah dengan tangan di atas. 3 jam kemudian, aku duduk di ruang tamu yang berantakan ditemani 2 polisi wanita. Herman dan 2 anak buahnya berhasil ditangkap, sementara yang lain kabur. Jadi Anda sudah bercerai dengan Fahri? Tanya polisi sambil mencatat. Aku menganggak, menunjukkan surat cerai yang masih tersimpan rapi di laci meja. Sepekan yang lalu. Dan rumah ini sudah atas nama saya sebelum pernikahan. Jadi dia tidak punya hak apa-apa. Polisi itu mengernyit. Masalahnya, semua dokumen pinjaman masih menggunakan alamat ini. Dan mereka yakin Fahri masih tinggal di sini. Aku menarik napas panjang. Saya punya bukti bahwa Fahri memalsukan tanda tangan ibu saya untuk pinjaman-pinjaman itu. Kuambil flash disk dari dalam saku. Semua ada di sini. Polisi menerima flash disk itu dengan serius. Kami akan proses. Tapi untuk keamanan Anda, sebaiknya tinggal di tempat lain sementara waktu. Setelah polisi pergi, aku berdiri di tengah rumah yang porak-poranda. Vas bunga peninggalan ibu pecah berkeping-keping. Foto-foto keluarga terinjak-injak di lantai. Tapi yang paling menyakitkan, kamar ibu yang dulu selalu rapi sekarang berantakan. Tempat tidurnya yang suci diobrak-abrik oleh tangan-tangan kotor itu. Ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Halo. Bu Dinda. Suara perempuan yang terisak-isak. Saya Yuni. Aku menahan napas. Apa yang kamu inginkan? Fahri. Fahri menggunakan nama saya untuk pinjaman online. Sekarang debt collector datang ke kosan saya. Mereka mengancam akan. Suaranya tercekat. Tolong, saya tidak tahu dia sebangsat itu. Aku memejamkan mata, menahan amarah yang mendidih. Yuni, dengarkan baik-baik. Bawa semua bukti ke kantor polisi besok. Aku akan bertemu kamu di sana. Tapi, kalau kau ingin selamat, datang. Potongku tegas sebelum menutup telepon. Malam itu, sambil membereskan rumah, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan di bawah lemari Fahri. Sebuah buku catatan kecil berisi daftar semua rentenir dan jumlah pinjamannya. Totalnya membuatku merinding. Rp 1,2 miliar. Dan di halaman terakhir, ada tulisan dengan huruf besar-besar. Jika semua ini gagal, aku akan menjual rumah ini tanpa sepengetahuan mereka. Tanganku gemetar memegang buku itu. Fahri tidak hanya merencanakan penipuan, tapi juga mau menjual rumah dari bawah kakiku. Dengan tekad yang membara, kuambil ponsel dan mengirim pesan kepada Rika. Besok kita laporkan semuanya. Tidak ada ampun untuk Fahri. Sementara di luar, hujan masih turun dengan derasnya. Seperti air mata terakhir untuk sebuah pernikahan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Pagi itu, udara begitu lembab ketika aku melangkah keluar dari taksi di depan kantor polisi. Bau asap kendaraan dan aroma gorengan dari pedagang kaki lima bercampur menjadi satu. Menciptakan suasana khas Jakarta yang hiruk-pikuk.
Aku menyesuaikan jilbab yang sedikit bergeser, sambil memastikan tas berisi dokumen penting masih tergenggam erat di tanganku. Di lobi kantor polisi, Yuni sudah menungguku dengan wajah pucat dan mata sembab. Dia tak lagi memakai dandanan menor seperti pertemuan kami di kafe dulu. Tanpa riasan, wajahnya terlihat lebih muda, dan yang mengejutkan, ada lebam kehijauan di pipi kirinya. "Terima kasih sudah datang," bisiknya, suaranya serak. Aku mengangguk singkat, lalu langsung memimpin kami ke ruang unit pelayanan perempuan dan anak, UPA. Petugas Polwan yang ramah menyambut kami dan mempersilakan duduk. "Jadi, ini tentang ancaman debt collector?" tanya Polwan itu sambil membuka buku catatan. Yuni mengangguk gemetar. "Mereka datang ke kosan saya tadi malam. Menggedor-gedor pintu, mengancam akan memperkosa saya kalau uangnya tidak dibayar." Air matanya menetes. "Saya tidak tahu Fahri meminjam uang atas nama saya." Aku mengeluarkan dokumen dari tas. "Ini buktinya, Bu." Fahri memalsukan tanda tangan Yuni untuk beberapa pinjaman online. Saya juga punya rekaman percakapan teleponnya yang mengaku melakukan hal itu. Polwan itu memeriksa dokumen dengan cermat. "Ini sudah termasuk tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen. Kami akan proses." Setelah laporan resmi dibuat, aku mengajak Yuni ke kantin kecil dekat kantor polisi. Dia memegang erat gelas teh hangat, seolah mencari kehangatan di tengah ketakutannya. "Aku tidak tahu dia seperti itu," bisiknya tiba-tiba. "Dia bilang punya bisnis properti, akan menikahiku setelah cerai denganmu." Aku menatapnya tajam. "Dan kau percaya begitu saja?" Yuni menunduk. Aku sedang butuh uang. Adikku sakit, butuh biaya operasi. Fahri bilang akan membiayai semuanya." Dia mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan foto seorang anak perempuan di rumah sakit. Dia malah menghilang setelah memberi aku uang DP motor itu. Hati kecilku tersentuh, tapi aku segera mengingatkan diri sendiri. Yuni bukanlah korban yang sepenuhnya tak bersalah. "Kau tahu dia masih menikah denganku saat itu?" Yuni mengangguk pelan, air mata menetes ke gelas tehnya. "Aku minta maaf. Aku tidak berpikir panjang." Saat kami berjalan keluar dari kantor polisi, tiba-tiba Yuni menarik lenganku. "Dinda, aku punya sesuatu yang mungkin berguna untukmu." Dari tasnya, dia mengeluarkan flash disk. Ini rekaman video Fahri sedang main judi dengan uang pinjamannya. Dan dia ragu. "Aku juga punya bukti dia pernah menyuruhku memalsukan tanda tanganmu untuk pengambilan uang di bank." Aku terkejut. "Kau menyimpannya?" "Dari dulu aku tidak percaya padanya. Aku selalu menyimpan bukti sebagai jaga-jaga." Aku menerima flash disk itu, merasakan betapa ironisnya situasi ini. Wanita yang dulu kukira sebagai musuh, kini memberiku senjata untuk menghancurkan Fahri. "Terima kasih, Yuni. Tapi kenapa sekarang kau memberikannya padaku?" Dia memandangku dengan mata penuh penyesalan. "Karena aku baru mengerti bagaimana rasanya diperlakukan seperti sampah olehnya." Pertemuan tak terduga. Ketika kami sampai di halte bus, tiba-tiba sekelompok pemuda berhenti di depan kami. Salah satunya mengenakan jaket bertuliskan, Investor Group, salah satu perusahaan pinjaman online tempat Fahri berutang. Itu bukan istri si Fahri ya?" kata salah satu pemuda itu. Yuni langsung bersembunyi di belakangku. "Kalian siapa?" tanyaku tegas, meski jantung berdegup kencang. "Kami cari Fahri. Dia hutang 75 juta belum dibayar." Pemuda itu melihatku dari atas ke bawah. "Kalian tahu dia di mana?" Aku mengeluarkan surat cerai dari tas. "Saya sudah tidak ada hubungannya dengannya. Dan untuk informasi kalian, aku menunjuk ke arah kantor polisi. Kami baru saja melaporkannya atas penipuan dan pemalsuan tanda tangan."
Silakan ikut proses hukum jika ingin uang kalian kembali. Pemuda itu memeriksa surat cerai, lalu melirik teman-temannya. Kita kejar yang lain aja. Ini MAH buntunya. Kembali ke rumah. Malam itu, sambil duduk di ruang tamu yang masih berantakan dari serbuan debt collector kemarin, aku memeriksa isi flash disk Yuni. Rekaman-rekaman di dalamnya membuat darahku mendidih. Fahri sedang asyik bermain judi di sebuah villa mewah. Dia dengan bangga bercerita tentang cara memalsukan tanda tanganku. Bahkan ada rekaman di mana dia menertawakan kondisi ibu yang sakit. Tapi yang paling mengejutkan, sebuah video di mana Fahri dengan jelas merencanakan kecelakaan untukku jika aku tidak menandatangani pengalihan harta. Tanganku gemetar memegang mouse. Ini bukan lagi sekadar bukti penipuan. Ini adalah rencana pembunuhan. Aku segera menghubungi Rika. Kita punya cukup untuk menyeretnya ke penjara, katanya setelah melihat isi flash disk. Tapi kau harus ekstra hati-hati sekarang. Orang seperti dia bisa melakukan apa saja ketika terpojok. Telepon terakhir. Tepat sebelum tidur, ponselku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Halo. Dinda. Suara Fahri yang serak dan parau. Tolong, aku butuh bantuan. Aku membeku. Apa yang kau inginkan? Mereka akan membunuhku. Aku sembunyi di kosan teman, tapi mereka menemukanku. Aku butuh uang untuk kabur. Di latar belakang, terdengar suara orang menggedor-gedor pintu dan teriakan ancaman. Aku menarik napas dalam-dalam. Fahri, dengarkan baik-baik. Kau punya dua pilihan. Menyerahkan diri ke polisi, atau mati di tangan debt collector. Pilihan ada padamu. Dinda, jangan. Aku menutup telepon, lalu mematikannya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ibu meninggal, aku tidur dengan tenang. Karena akhirnya, aku yakin keadilan akan datang untuk Fahri. Dan kali ini, aku tidak akan memberinya ampun. Langit pagi itu masih kelabu ketika aku melangkah keluar dari mobil taksi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gedung megah berpilar besar itu seolah menjulang mengintimidasi. Bayangannya menutupi tubuhku seperti sebuah pertanda. Bau kertas hukum dan kayu lapuk bercampur dengan aroma kopi kental dari pedagang di depan pintu gerbang. Tanganku menggenggam erat tas berisi dokumen-dokumen yang akan menentukan akhir dari perjalanan panjang ini. Rika sudah menungguku di depan pintu masuk. Wajahnya tegang namun penuh keyakinan. Semua sudah siap? Tanyanya sambil menatapku dalam-dalam. Aku mengangguk, merasakan beratnya kalung emas ibu di leherku. Lebih dari siap. Ruang sidang nomor 304 ternyata lebih kecil dari yang kubayangkan. Bangku-bangku kayu tua berjejer rapi. Beberapa sudah diisi oleh orang-orang yang penasaran dengan kasus ini. Di sebelah kiri, beberapa wartawan dengan recorder siap di tangan. Ternyata kasus ini sudah menarik perhatian media. Ketika aku duduk di kursi penggugat, seluruh ruangan mendadak hening. Lalu, dari pintu belakang, Fahri masuk dengan dijaga dua polisi. Napasku tersendat. Dia bukan lagi Fahri yang dulu ku kenal. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini panjang dan kusut. Pakaiannya, kaos oblong lusuh dan celana jeans sobek, jauh dari image eksekutif muda yang selalu dijaganya. Tapi yang paling mencolok adalah matanya, yang dulu penuh kesombongan, kini kosong dan merah, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ketika pandangannya menangkapku, untuk sesaat aku melihat kilatan emosi, kemarahan, penyesalan, atau mungkin kebencian, sebelum polisi membimbingnya duduk di kursi tergugat. Hakim, seorang wanita parubaya dengan kacamata tebal, mulai membuka sidang. Perkara nomor 437 PDTG 2023, PN Jakarta Sel. Perkara perdata perceraian dan penggelapan harta Gonogini. Rika berdiri dengan mantap. Yang mulia,
Kami memiliki bukti-bukti baru yang sangat krusial. Dengan gerakan teatrikal, dia menyerahkan flash disk berisi rekaman Fahri merencanakan pembunuhanku. Seluruh ruangan mendengarkan dengan nafas tertahan saat suara Fahri yang dingin terdengar jelas. Kalau dia tidak mau tanda tangan juga, kita atur saja kecelakaan. Perempuan itu kan sering naik motor. Mudah saja dibuat seperti kecelakaan biasa. Teriakan histeris pecah dari bangku penonton. Aku menoleh, ternyata Yuni yang datang. Wajahnya pucat mendengar rencana jahat itu. Pengacara Fahri, seorang pria muda dengan kemeja terlalu besar untuk tubuhnya, berdiri dengan gemetar. Yang mulia, klien saya dalam keadaan tidak stabil secara mental. Kami mohon. Tidak stabil. Rika menyela dengan suara menggelegar. Dia cukup waras untuk memalsukan dokumen, menggelapkan uang, dan merencanakan pembunuhan. Dia melanjutkan dengan memaparkan bukti-bukti lain. Laporan pemalsuan tanda tangan ibu untuk pinjaman. Bukti penggelapan uang perusahaan tempat Fahri bekerja. Kesaksian Yuni tentang penipuan yang dilakukannya. Ketika Rika menunjukkan foto kondisi ibu sebelum meninggal, tubuh kurus dengan tulang rusuk patah yang melukai paru-paru, bahkan hakim pun menghela napas panjang. Tak sampai 1 jam, hakim sudah membuat keputusan. 1. Perceraian disahkan segera. 2. Semua harta Gonogini menjadi milikku sepenuhnya. 3. Fahri diwajibkan membayar ganti rugi 500 juta rupiah atas pemalsuan dokumen. 4. Restraining order permanen dikeluarkan. Dia dilarang mendekatiku dalam radius 1 kilometer. Tapi yang paling mengejutkan, hakim memerintahkan penyidikan lebih lanjut oleh kejaksaan atas dugaan percobaan pembunuhan. Ketika palu diketuk, Fahri tiba-tiba menjerit seperti binatang terluka. Tidak, ini tidak adil. Dia mencoba menerobos ke arahku, tapi polisi segera menahan dan memborgolnya. Dinda, kau pikir ini selesai? Aku akan. Suaranya terputus ketika polisi menyeretnya keluar ruangan. Ketika aku berjalan keluar gedung pengadilan, sinar matahari pagi menyapu wajahku. Rasanya seperti keluar dari terowongan gelap yang panjang. Rika memelukku erat. Kau menang. Tapi yang mengejutkan, yang kurasakan bukan kebahagiaan atau kemenangan, melainkan kelegaan yang begitu dalam, seperti beban bertahun-tahun akhirnya terlepas. Di kejauhan, aku melihat Fahri didorong masuk ke mobil patroli. Untuk sesaat, matanya bertemu denganku, dan dalam detik itu, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan. Ketakutan seorang laki-laki yang akhirnya menyadari. Karma tidak pernah lupa alamat. Dan untukku, ini bukan akhir. Ini awal yang sesungguhnya. 6 bulan kemudian, aku berdiri di depan jendela kafe baru milikku, Cafe Dinda. Sebuah tempat sederhana namun nyaman dengan aroma kopi segar dan kue-kue buatanku sendiri yang selalu habis sebelum tengah hari. Kafe ini kubangun dari separuh warisan ibu, sementara separuhnya lagi kugunakan untuk merenovasi rumah kami yang dulu. Rumah itu kini bersih, terang, dan bebas dari bayang-bayang Fahri. Setiap sudutnya kurenovasi, kuganti perabotnya, kutanam bunga-bunga di halaman, seperti membersihkan setiap kenangan buruk yang pernah bersarang di dalamnya. Pagi itu, ketika aku sedang memeriksa stok bahan di dapur, salah satu pelayan kafe, Sari, masuk dengan wajah berkerut. Bu Dinda, ada seseorang di luar yang mengaku kenal dengan ibu, katanya ragu-ragu. Aku mengernyit, lalu berjalan ke depan. Di balik tirai kaca, aku melihat seorang lelaki berjongkok di trotoar depan kafe, mengenakan baju lusuh yang mungkin dulu berwarna putih tapi sekarang kecoklatan oleh kotoran. Rambutnya panjang dan kusut, janggut tidak terurus menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang membuat jantungku berhenti berdetak selama sepersekian detik, tatapan matanya. Fahri. Dia tidak lagi seperti pria tampan dan perkasa yang dulu ku kenal. Sekarang,
Dia hanya sebongkah daging yang nyaris tak berbentuk, kurus, kotor, dengan mata yang kosong dan penuh keputusasaan. Ketika matanya menangkap keberadaanku di balik jendela, dia perlahan berdiri, tangannya yang penuh luka menggapai-gapai ke arahku seperti zombie. "Dinda." Suaranya parau, jauh dari suara bariton percaya diri yang dulu selalu memerintahku. Aku membeku. Seluruh tubuhku bergetar, bukan karena takut, tapi karena banjir ingatan yang tiba-tiba memenuhi kepalaku. Ludahannya, pukulannya, penghinaannya, semua terlintas sekejap seperti film pendek yang diputar ulang. Dengan langkah pasti, aku keluar dari kafe. Udara pagi yang segar menyambutku, kontras dengan bau badan Fahri yang menusuk hidung dari beberapa meter jauhnya. "Jangan mendekat," kataku tegas ketika dia mencoba melangkah ke arahku. Dia berhenti, tangannya gemetar. "Dinda, aku minta maaf. Aku salah. Aku tidak butuh maafmu," potongku. Suaraku tidak meninggi, tidak juga bergetar. Hanya datar, seperti sedang berbicara pada orang asing yang tak berarti. Dia terduduk kembali di trotoar, kepalanya tertunduk. Aku tidak punya apa-apa lagi. Mereka mengambil semuanya. Rumah kosku digusur. Tabunganku dikuras debt collector. Aku bahkan tidak bisa dapat kerja karena kasus hukumku. Aku memandanginya lama, mempelajari setiap detail kehancurannya. Ada bagian kecil di hatiku yang ingin berbelas kasih, tapi kemudian aku ingat ibu. Ingat bagaimana dia meninggal dalam kesakitan karena ulah pria ini. "Kau tahu, Fahri," kataku perlahan, "setiap malam aku bermimpi tentang kehancuranmu. Tapi sekarang melihatmu seperti ini." Aku berhenti, memandang sekeliling, ke kafeku yang ramai, ke hidup baruku yang damai, lalu kembali padanya. Ternyata tidak sepuas yang kubayangkan. Dia menangis. Benar-benar menangis, seperti anak kecil. Air mata kotor mengalir di wajahnya yang penuh lebam. "Tolong, aku butuh uang untuk makan." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu memutar balik dan masuk ke kafe. Ketika aku kembali, aku membawa sebuah bungkusan nasi dan lauk lengkap, serta segelas air putih. Tanpa sepatah kata pun, kuletakkan makanan itu di depannya, lalu mengeluarkan selembar uang 50.000 dari saku. "Ini untukmu," kataku. "Tapi dengarkan baik-baik. Ini adalah pertama dan terakhir kalinya kau mendekatiku. Jika kau muncul lagi, aku akan panggil polisi. Kau masih punya tumpukan masalah hukum yang menunggumu. Ingat." Dia mengangguk cepat. Tangannya yang kotor meraih makanan itu dengan rakus. Sebelum masuk kembali ke kafe, aku berbalik sekali lagi. "Oh ya, Fahri, kau ingat kata-kata terakhir ibu sebelum meninggal?" Dia mengangkat wajahnya, penuh pertanyaan. Dia bilang, "Jangan pernah maafkan dia." Dan aku berjanji padanya untuk menepatinya. Pintu kafe tertutup di belakangku, meninggalkan Fahri di luar, sendiri, hancur, dan dilupakan. Di dalam, Sari dan pelayan lainnya memandangku dengan penuh pertanyaan, tapi aku hanya tersenyum kecil. Pesanan nomor 5 sudah siap. Hidup terus berjalan. Dan akhirnya, setelah sekian lama, aku bisa benar-benar merasakannya. Merasakan setiap detik kebahagiaan sederhana yang dulu selalu terenggut dariku. Sementara di luar, bayangan kegelapan perlahan memudar diterpa sinar matahari pagi. Malam itu, aku duduk di teras rumah, memandangi bintang-bintang yang dulu sering kupandangi bersama ibu. Di tanganku, secari kertas dan pena. "Ibu tersayang, akhirnya, hari yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Hari di mana kita bisa benar-benar bebas. Hari di mana keadilan bukan hanya sebuah kata, tapi kenyataan yang kita raih dengan susah payah." Aku tahu ibu sedang tersenyum dari sana, melihat bagaimana akhirnya Fahri mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Tapi yang paling penting, ibu pasti bangga melihatku sekarang, bukan sebagai korban,
bukan sebagai istri yang tertindas, tapi sebagai Dinda. Hanya Dinda. Kafe kecilku mulai ramai. Bu. Resep-resep warisan ibu menjadi favorit pelanggan. Bahkan beberapa tetangga yang dulu takut pada Fahri, sekarang sering mampir untuk sekadar menyapa. Dan ibu, hari ini aku melihatnya. Melihat bagaimana keangkuhannya runtuh, bagaimana badannya yang dulu tegap kini kerempeng, bagaimana matanya yang sombong kini penuh ketakutan. Aku memberinya makan, Bu. Karena meskipun ibu memintaku untuk tidak memaafkannya, ibu tidak pernah melarangku untuk berbelas kasih. Aku harap ibu tenang di sana. Aku baik-baik saja sekarang. Bahkan lebih dari baik-baik saja. Dengan cinta. Dindamu. Kertas itu kugenggam erat sebelum kumasukkan ke dalam botol kecil. Esok pagi, aku akan pergi ke makam ibu dan meletakkannya di sana. Sebuah surat terakhir dari anak yang berhasil menepati janjinya. Dan ketika angin malam berbisik lembut menerpa wajahku, aku bisa bersumpah mendengar ibu membalas. Aku bangga padamu, nak.